Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kajian pagi hari ini kita meneruskan masih berkaitan dengan salatul Jum'ah, yaitu adalah tentang hikmah salat Jumat. Yang minggu lalu sudah kita bahas tentang rukun khutbah Jumat, syarat khutbah Jumat, sunnah khutbah Jumat, sunnah yang berkaitan dengan salat Jumat, terus adab melaksanakan salat Jumat. Nah, sebelum kita memasuki hikmah salat Jumat, ini ada seperti kalau orang katakan ini teka-teki. Banyak orang yang nggak tahu. Ini ada satu pertanyaan ketika kita hadir salat Jumat, tiba-tiba imam sudah ada di tasyahud akhir, sudah ada di rakaat yang kedua. Nah, kita bagaimana posisi kita ini? Apakah kita langsung ikutin atau bagaimana? Nah, kita langsung ikutin. Kita niat sholat Jumat, kita langsung tasyahud. Setelah imam salam, kita langsung sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Itu yang dikatakan sholat nawa bila sholat, sholat bila nawa. Nawa bila sholat. Dia niat sholat Jumat, tapi dia nggak melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Sholat bila nawa atau nawa bila sholat. Nawa bila sholat. Dia niat sholat Jumat, tapi enggak. Nawa bila sholat, sholat bila nawa. Sedangkan kita melakukan sholat zuhur, tapi kita nggak niat sholat zuhur. Jadi kalau ini masih banyak yang nggak mengerti, nggak paham. Jadi ketika kita datang, imam sedang tasyahud akhir, kita langsung niat sholat niat Jumat. Usolli fardhu Jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Langsung tasyahud. Imam salam, kita bangun melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Yang katakan nawa bila sholat, sholat bila nawa. Niat Jumat, tapi nggak melaksanakan sholat Jumat. Kita sholat zuhur, tapi nggak niat sholat zuhur. Itu yang dikatakan. Itu harus dipahamin, jangan sampai seperti sholat subuh. Kalau sholat subuh ya 2 rakaat, tapi kalau ini enggak, bangun. Jangan sholat subuh kita imam tasyahud akhir, kita datang tasyahud, kemudian imam salam kita nambah 2 rakaat. Lah, kalau sholat Jumat setelah imam salam kita bangun 4 rakaat. Ini harus dipahamin. Ini harus kalian kasih tahu saudara-saudara kalian dan teman-teman kalian. Hikmah salat Jumat pertama, memuliakan hari Jumat. Ini adalah hari Jumat, adalah Sayyidul Ayyam, kita katakan. Apalagi yang biasanya di pesantren, kalau udah hari Jumat girang banget. Kenapa? Libur. Libur itu buat apa? Untuk memperbanyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksiru minas salah aliyah. Perbanyak.
bersalawat kepada Nabi SAW di hari Jumat, banyakin. Nah, kalau di pesantren-pesantren itu ada namanya waktu asar itu waktu Fatimiyah. Ba'dal salat asar baca salawat, ada namanya salawat Fatimiyah. Di situ doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari Jumat ada hari yang penuh dengan keberuntungan. Mandinya kita ini dengan niat yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki niat-niat kalian. Terus hikmah lagi menguatkan tali silaturahmi. Kita silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lain. Misalnya jika kita melihat ada jamaah yang sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa bantu mereka. Kita lihat, ya Allah, ini kita kangen. Makanya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan juga. Kenapa? Kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita. Kapan? Waktu sholat tarawih. Nah ini sholat Jumat juga seperti ini. Kita ketemu, ya Allah gimana sehat. Ini yang bisa kita ketemu di waktu itu doang. Selain itu kita sibuk. Tapi jangan bicara di dalam masjid. Kita lihat, ya Allah ini saudara kita lagi susah, bantu. Jangan kita, ya biarin itu urusan dia, jangan. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Nah, biasanya dia di situ tuh ada. Kok nggak ada? Ya Allah sakit deh, tengokin. Ya Allah tengokin. Pulang salat Jumat, ayo kita datang ke rumahnya, tengokin dia gimana keadaan. Jangan biarin aja deh, dia ini yang sakit bukan kita. Ya kan? Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kalian melihat ada suatu kemungkaran, maka kalian rubah yadihi dengan kekuatan. Enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Itu sudah paling lemahnya iman kita. Tapi jangan ngumpul di situ. Dan cara kita menasihati orang, cara kita mau membenarkan orang itu, ya satu, jangan di depan orang. Kita panggil dia, kita ajak duduk, ngobrol bareng. Nah, insya Allah dengan cara-cara dakwah seperti ini, nah itu orang itu akan ikut. Karena Nabi SAW akhlak, yang diutamakan akhlak. Maka Sayyidatuna Aisyah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Para sahabat bertanya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau mau lihat akhlaknya Nabi, baca Quran. Lihat bagaimana Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Ketika dia wudu, ada kakek-kakek salah, mau negor nggak enak, nah dengan akhlak. Nah ketika ada orang bermaksiat, kita jangan langsung tegur dia, panggil, ajak, duduk. Insya Allah dengan dakwah seperti itu akan orang mengenal. Nah kita kan ikutan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa sih yang terkenal? Akhlak. Sebagaimana Nabi mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi itu sangat terpuji. Siapa lagi yang kita idolakan? Siapa yang kita? Nah, itu nanti akan dibahas tentang masalah Nabi SAW di babnya. Nah, jadi apa? Ketika ada orang bermaksiat, tegur dengan akhlak ya. Baik. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus menasihati kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kangen. Mudah-mudahan nanti Ramadan nanti enggak ada lagi penutupan masjid, mushola, biar kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita, sholat tarawih, buka bersama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah angkat tuh corona. Terus dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Nah, kalau urusan ibadah kita harus lihat orang yang rajin.
Lihat, dia bisa baca Quran 1 hari 2 juz, kenapa gue nggak bisa? Dia bisa begini, kenapa gue nggak bisa? Harus semangat. Tapi kalau urusan dunia, kita ngeliatnya ke bawah. Gue cuma dapat, ya biarin yang sebelahnya. Jadi harus ada syukur, bersyukur gitu ya. Kalau urusan dunia, lihat yang paling bawah. Jadi kita ada bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tetangga gue punya mobil, alhamdulillah. Gue punya motor, masih untung gue punya motor. Tetangga gue, ya kan, punya sepeda. Yang punya sepeda bilang, alhamdulillah, aneh masih punya sepeda. Kemana-mana pakai sepeda. Tetangga aneh jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah, aneh masih bisa jalan kaki. Tetangga aneh, apa? Udah lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah, aneh masih hidup. Tetangga sebelah udah meninggal. Kenapa? Bersyukur. Kita dapat sedikit makanan, sedikit rezeki, kita bersyukur. Karena yang kita lihat itu bukan bentuknya, tapi yang ngasih rezeki itu Allah. Kalian belajar, berusaha semaksimal mungkin. Yang ngasih kepintaran kalian adalah Allah. Tapi tetap kalian ada usahanya. Apa? Belajar. Pak, saya sudah belajar nih, tapi belum. Yang ngasih pintar itu Allah. Udah selesai. Kita hanya berikhtiar. Terus hikmah yang selanjutnya, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang terakhir, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Ini yang penting, waktu kita jaga. Waktu ibadah, Allah Subhanahu Wa Taala hanya mewajibkan kita sholat 5 waktu saja. Maka kita jaga ini sholat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan buat kita semuanya, buat keluarga kita semuanya. Tugasnya adalah kalian bikin cerita tentang bagaimana hikmah orang melaksanakan sholat Jumat. Kalian bikin cerita. Bagaimana sih cerita orang sholat Jumat, hikmahnya? Mulaikan hari Jumat begini dan lain sebagainya. Ayo semangat dalam belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa annahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'in alaihi ya rahman rahimin ya rahman rahim ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.